tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Mujizat Allah pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Kami minta kekuatan, kami minta pertolongan-Mu. Nyatakanlah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kami yang ada di bawah saat ini Tuhan. Menyatakan semua menyatakan pemulihan segala virus-virus yang ada, kami berdoa. Kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan memenuhi Pulau Batam, bahkan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mau pagi hari ini, diserahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan jemaat Tuhan memberkati mereka, pengelola mereka juga. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita khawatirkan. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan iman kita. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati sabda-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Saya ucapkan selamat siang buat kita semuanya pada saat ini. Hari ini kita boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak berkumpul seperti biasanya, kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya percaya itu tidak akan mengurangi iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya menyampaikan buat kita semua jemaat GKSI Agape di Kota Batam ini, bahkan mereka yang bekerja di luar negeri yang saat ini juga tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini, saya akan beri judul sebagai orang Kristen harus memiliki rasa hormat, atau saya boleh istilahkan seperti the power of respect. Jadi kita harus punya satu sikap hormat kepada siapapun juga. Nah, hari ini saya akan mengangkat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dalam Matius pasal 7 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling menghargai dan menghormati. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Harus punya sikap saling menghargai dan menghormati. Kalau saya menghormati Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti tentu akan menghormati saya. Oleh karena itu firman Tuhan ini begitu jelas mengatakan kepada kita segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada beberapa hal kepada siapa saja kita harus memiliki sikap hormat. Kepada siapa saja kita harus memiliki sikap hormat.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Kita harus mengawali rasa hormat kita kepada Tuhan melalui cara hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat agape yang dikasihi Tuhan, apakah kita memaknai, memiliki rasa hormat kepada Tuhan? Seringkali kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup ini, tetapi tidak menghalangi kita untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya kita benar-benar menaruh hormat sepenuh kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan segenap jiwa raga kita, dengan segenap akal budi kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk supaya kita sebagai orang Kristen memiliki rasa hormat, yang pertama sekali lagi kita harus menghormati Tuhan. Ada begitu banyak catatan dalam Alkitab bagaimana kita sebagai orang percaya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang selalu menjaga kita. Dia yang selalu melindungi kita dan bahkan selalu memberkati kita. Salah satu cara kita menghormati Tuhan, saya hanya berikan contoh satu saja, adalah beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasalnya yang kedua ayat 11 dikatakan begini, beribadahlah kepadanya, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Kalau mau kita selalu dihormati oleh Tuhan, kita juga harus mulai sekarang belajar untuk menghormati Tuhan. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Sebagai orang percaya, masa kecil kita sudah dididik untuk bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk menghormati orang tua. Firman Tuhan berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu tertulis dalam Ulangan pasalnya yang kelima ayat 16. Di ayat selanjutnya mengatakan begini, di Amsal pasal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Di Amsal 30 ayat 17 juga mengatakan begini, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. Artinya begini, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita masih anak-anak muda ini, ya, hormatilah orang tua selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih
berusaha untuk mencari nafkah, menafkahi engkau, menafkahi kalian, hormatilah mereka. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita akan, firman Tuhan bilang, kita akan lanjut umur, panjang umur, kita diberkati, usia kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Sikap hormat yang ketiga adalah kita menghormati pasangan kita. Bagaimanapun juga, kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus pasal 5 ayat 33. Ini bicara tentang dalam hidup keluarga, suami istri itu harus saling menghormati. Ya. Ini adalah ketentuan firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang pasangan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hendaklah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7, firman Tuhan juga mengajarkan begini: hargai dan hormati pasangan Anda. Jadi ini dalam kehidupan keluarga, suami istri, ingat baik-baik, kita tidak ada yang sempurna. Suami istri itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita menghormati pasangan kita. Bagaimanapun keadaan, tetap kita saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini tentang sikap hormat. Ya, jangan ketika sudah berkeluarga, rasa hormat itu tidak ada lagi. Jangan sampai itu terjadi. Sampai kita usia lanjut, tetap kita menghormati pasangan kita. Dan yang berikutnya, yang keempat, nah ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang keempat adalah kita harus menghormati pemimpin. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1. Kita diajarkan untuk menghormati pemimpin. Siapa pemimpin kita? Kalau secara kenegaraan bangsa kita punya pemimpin yang tertinggi, namanya presiden. Dan presiden, dia tentu punya kebijakan-kebijakan yang harus dia kerjakan untuk kebaikan bangsanya, untuk kebaikan masyarakatnya. Dan tentu saja kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menaruh hormat. Kita hormati pemimpin kita. Seperti sekarang ini, ya, bangsa kita beberapa kali dihimbau. Kita beberapa kali menerima surat edaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masih banyak surat-surat edaran yang lain. Tujuannya apa? Bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi satu tantangan. Oleh karena menghadapi
COVID-19, virus corona yang mewabah. Dan virus ini itu begitu gampang sekali dia menular, sehingga pemerintah mengambil satu kebijakan bagaimana supaya memutus mata rantai penularan virus corona ini. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah itu kalau kita harus taati. Kita jangan ngeyel. Kita ini orang beriman. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, melindungi kita. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kita harus patuh pada pemerintah kita, hormat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita bukan cuma pemimpin yang ada di tingkat bangsa, ya. Kita juga punya pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin dalam gereja. Kita juga harus menghormati mereka. Mereka tentu bekerja, melakukan yang terbaik buat siapa yang mereka layani. Oleh karena itu, kita harus punya sikap yang teguh, tidak melanggar. Kita ikutin saja aturannya, maka kita akan aman. Kalau kita hormati pemimpin kita, kita taat kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, itu demi keamanan kita. Dan yang paling terakhir adalah sebagai orang Kristen, kita harus menghormati sesama. Menghormati sesama. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini penting sekali bagi kita. Kesuksesan orang bukan sepenuhnya tergantung pada IQ. Kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ itu hanya 15%. Tetapi 85% ditentukan oleh bagaimana menjalin relasi dengan orang lain. Sekali lagi saya ulangi, ini penting bagi kita, bagaimana kita menghormati sesama. Kesuksesan orang bukan sepenuhnya bergantung pada IQ kita. Kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ hanya itu 15% saja. Tetapi 85% ditentukan oleh bagaimana menjalin relasi dengan orang lain. Banyak orang diberhentikan dari pekerjaannya karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka diberhentikan dari pekerjaannya bukan karena mereka tidak memiliki kompetensi, mereka punya. Tetapi yang membuat mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka karena mereka bermasalah dengan orang lain. Sebenarnya dia bekerjanya bagus, baik pekerjaan, tapi karena dia tidak punya relasi yang baik dengan orang lain, mungkin dengan kawan sekerjanya, dan pada akhirnya dia diberhentikan. Ini hanya sebagai contoh saja betapa pentingnya kita menghormati sesama. Sebagai kesimpulan, mulai hari ini kita belajar untuk membenahi diri kita dengan memiliki sikap saling menghormati. Rasa hormat itu dimulai dengan menghormati Tuhan. Ini penting sekali, menghormati Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, yang paling utama dalam hidup ini adalah kita menghormati Tuhan. Yang kedua tadi, menghormati orang tua kita. Dan yang ketiga, menghormati pasangan kita. Dan yang terakhir sekali, menghormati sesama manusia.
Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Milikilah rasa hormat sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Seluruh jemaat GKSI Agape dimanapun Anda berada saat ini, Anda hanya menonton tayangan ini, tapi dimanapun Anda berada, Tuhan akan selalu menolongmu, memberkatimu, dan menyertai. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini yang hamba sampaikan dalam ibadah pada hari ini untuk seluruh jemaat GKSI Agape dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memberkati. Lewat firman yang singkat hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat GKSI Agape. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kasih-Mu kepada kami. Pagi menjelang siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu akan menjadi rema di dalam hidup kami dan menjadi patokan bagi setiap langkah-langkah setiap hari. Pimpin dan tuntun kami di dalam kebenaran Tuhan, agar hidup ini tetap berkenan kepada Tuhan. Seluruh jemaat GKSI Agape dimanapun berada, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, terlebih di dalam ibadah pada pagi hari ini dalam keluarga masing-masing. Tuhan tolong, urapi, pakai mereka, urapi dengan kasih-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami semua. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong. Jauhkan jemaat-Mu dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan seluruh jemaat. Baik yang ada di Pulau Batam ini maupun yang ada di luar negeri, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, Tuhan tolong mereka, sertai mereka Bapa. Virus-virus yang sedang merajalela saat ini, khususnya virus corona, kami berdoa, jauhkan dari kehidupan jemaat-Mu, jauhkan dari keluarga jemaat-Mu, bahkan dari keluarga kami hamba-Mu. Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu terjadi atas kami semuanya. Kami juga berdoa untuk sekitar kami, kiri kanan, depan belakang kami, tetangga-tetangga kami, berkati mereka, tolong mereka Tuhan, lindungi mereka. Dalam kekuatan Tuhan ada juga bersama dengan mereka. Segala pekerjaan usaha mereka juga Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia pada khususnya pada saat pagi ini. Berkatilah bangsa kami, berikanlah bangsa kami. Engkau Tuhan angkat segala virus yang ada di bangsa ini. Tapi kami yakin bahwa pemulihan akan terjadi. Pimpinan kami Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan tolong Kau memberkati, Kau mengurapi dia di dalam duka yang dialami juga saat ini. Kami percaya Engkau yang menghiburkan hatinya Tuhan, menghiburkan keluarganya. Mana ibu yang dia kasih telah Kau panggil kembali ke panggilannya. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan akan menyatakan kuasa di dalam kehidupannya, di dalam memimpin bangsa Indonesia yang besar ini. Tuhan Yesus, demikian juga saya berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan tolong Kau memberkatinya di masa tuanya juga, biarlah menjadi berkat bagi semua orang. Bahkan kami berdoa untuk para menteri dan jajaran-jajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa khusus untuk Pulau Batam. Berkatilah Pulau Batam di mana kami beranjak, di mana kami berada saat ini, di mana kami boleh melakukan segala aktivitas. Tuhan Yesus Engkau memberkati pemimpin kami yang ada di Pulau Batam ini, yaitu Bapak Wali Kota Haji Muhammad Rudi. Tuhan tolong memberkati dia, melawan dia dengan kuasa Tuhan, biar setiap tindakan keputusan yang diambil sepuluh dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jajaran-jajarannya juga Engkau memberkati Tuhan, sampai kepada ketua RT RW. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan Batam kondusif dalam segala sesuatu yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah live streaming pada hari ini, Tuhan Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu, biar mereka dikuatkan dan dibangkitkan imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini bersama dengan Tuhan. Demikian saudara yang kasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat
sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati dan menolong kita sekalian di dalam persekutuan bersama Roh Kudusnya yang menyertai kita sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akhiri ibadah kami bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.